Halo Sobat Volimania, dua pertandingan Proliga hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, semuanya harus diselesaikan lewat drama 5 set yang super ketat. Bandung BJB tanda mata secara mengejutkan tumbang lewat comeback dramatis. Dan yang lebih menyakitkan, tuan rumah Medan Falcons harus kalah di set kelima dengan skor jus tak masuk akal, 19-21. Bagaimana jalannya laga ketat ini? Simak rekapnya. Kita mulai dari sektor putri. Duel Bandung BJB tanda mata melawan Jakarta Electric PLN. Pertandingan ini benar-benar menguras emosi. Sempat unggul dalam perebutan set, BJB akhirnya harus menyerah 2-3 dari Electric PLN. Skornya gila banget bro, 25-20, 23-25, 27-25, 18-25, dan 13-15. Di set penentuan, BJB sebenarnya sempat memimpin 9-5. Tapi mental juara berbicara. Pemain asing PLN, Neriman Osoy, tampil gila-gilaan mencetak total 32 poin dan membawa PLN membalikkan keadaan menjadi 15-13. Kekalahan ini bikin BJB gagal mengkudeta puncak klasemen, sementara PLN makin percaya diri masuk ke papan atas. Lanjut ke laga putra yang tak kalah dramatis. Tuan rumah Medan Falcons menjamu Surabaya Samator. Lagi-lagi, publik tuan rumah dibuat patah hati. Falcons kalah tipis 2-3 dalam pertarungan yang sangat melelahkan. Rincian skornya, 22-25, 25-23, 25-19, 17-25, dan drama set kelima berakhir 19-21. Bayangkan, di set kelima skor sampai jus berkali-kali hingga angka 21. Sayangnya, Dewi Fortuna lebih memihak Samator. Kekalahan ini membuat Medan Falcons makin terpuruk di dasar klasemen tanpa kemenangan, sementara Samator berhasil mencuri poin krusial. Hasil hari ini bikin klasemen makin ketat. Di sektor putri, Electric PLN naik ke posisi 3 dengan 6 poin. Sementara untuk putra, Surabaya Samator naik ke papan tengah, dan Medan Falcons masih jadi juru kunci. Pertandingan selanjutnya, Minggu tanggal 18 Januari siapkan jantung kalian lagi sob. Akan ada laga, final dini, putra, antara Jakarta Lavani vs Jakarta Bayangkara Presisi. Dan di sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia. Jangan sampai lewatkan update besok ya sob. Halo Sobat Volimania, Jakarta Livin Mandiri benar-benar bikin senam jantung. Sempat tampil kesetanan dengan membantai Megawati dan kawan-kawan 25-10 di set kedua, skuad asuhan Coach Danai justru harus berakhir tragis di tangan sohibnya itu. Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026 menjadi hari yang campur aduk. Ada tim yang menang mudah, dan ada tim yang harus menangis karena kalah di poin-poin kritis. Nasib Jakarta Livin Mandiri kini makin di ujung tanduk dengan hat-trick kekalahan. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan bagaimana nasib tuan rumah Medan Falcon? Simak rekap lengkapnya. Kita mulai dari laga pembuka. Tuan rumah Medan Falcon menjamu Bandung BJB tanda mata. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya sendiri di Gor Sport Center, Medan Falcon ternyata masih belum cukup kuat untuk menahan laju BJB. Bandung BJB tanda mata menang mulus 3-0 langsung, dengan skor set 25-19, 25-21, dan 25-18.
Secara permainan, BJB tampil sangat rapi dan minim error. Lanjut ke menu utama yang paling dramatis, Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Livin Mandiri. Skor akhirnya adalah 3-1 untuk kemenangan Jakarta Pertamina Enduro. Tapi jangan salah, jalannya pertandingan ini benar-benar roller coaster dengan skor set 25-15, 10-25, 25-21, dan 25-23. Set pertama Jakarta Pertamina Enduro langsung ngegas. Megawati Hangestri dan pemain asingnya Wilma Salas tampil dominan. Receive Jakarta Livin Mandiri yang berantakan membuat mereka kalah mudah 15-25. Fans Jakarta Livin Mandiri pasti sudah pasrah di sini. Tapi, keajaiban terjadi di set kedua. Yola dan kawan-kawan tiba-tiba mengamuk. Pertahanan JPE hancur lebur tak bersisa. Yola Yuliana dan kawan-kawan membantai Megawati Ces dengan skor yang sangat telak 25-10. Di set ini, pemain asing JLM, Ceida Aktas, benar-benar menggendong tim. Spike-nya tak terbendung blok JPE. Skor 1-1, harapan bangkit itu ada. Masuk set ketiga, JPE mulai panas lagi. Pelatih Eko Waluyo melakukan rotasi yang efektif. Pertarungan sengit terjadi, tapi JPE lebih tenang di poin akhir dan menang 25-21. Set keempat adalah puncak dramanya, Livin Mandiri yang tidak mau kalah, bertarung habis-habisan. Skor sempat imbang di angka keramat 23-23. Di momen genting inilah, mental juara berbicara. Megawati Hangestri muncul sebagai pembeda. Satu momen krusial dan serangan penutup dari JPE akhirnya menyudahi perlawanan alot JLM dengan skor tipis 25-23. Sangat disayangkan, JLM main bagus banget, Ceida Aktas bahkan mencetak total 21 poin dan menjadi top skor laga, tapi Dewi Fortuna lebih memihak ke JPE. Dengan hasil ini, nasib kedua tim bak bumi dan langit. Jakarta Livin Mandiri makin terbenam di dasar klasemen sementara dengan 0 poin dari 3 laga. PR besar buat Coach Danai, karena secara materi pemain mereka bagus, tapi mental di poin kritis 20 ke atas selalu jadi masalah. Sementara Jakarta Pertamina Enduro berhasil naik ke papan atas klasemen, membayangi Gresik Petrokimia dan Popsi Popolwan. Berikut klasemen sementara sektor putri. Pertandingan selanjutnya Sabtu tanggal 17 Januari, jangan lewatkan pertandingan seru lainnya. Ada Bandung BJB vs Jakarta Electric PLN pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjut tuan rumah Medan Falcon vs Surabaya Samator di sektor putra pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurut kalian, tim Yola Ces kurang apa sih? Main udah bagus, set 2 udah bantai 25-10, kok masih kalah? Tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.